Alhamdulillah akhirnya panen juga. Jadi teknik menanam babon singkong ya, supaya dapat memiliki umbi yang super lebat tuh seperti ini. Bagaimana cara menanam babon singkong yang benar supaya nanti tumbuhnya ini bisa maksimal. Jadi tanahnya nanti tidak segera memadat, supaya nanti singkongnya ini bisa tumbuh secara maksimal, maka kita harus memecahnya menggunakan cangkul seperti ini. Akhirnya saya bisa pembuktian teman-teman ya. Sejauh ini saya memberikan tutorial, akhirnya saya panen singkong. Singkong ini berusia 8 bulan. Nah, trik menanam dengan menggunakan babon singkong itu seperti ini. Nanti akan saya ulas kembali ya, lihat. Wah, kenapa ini alasannya umbinya bisa besar-besar, jumbo dan juga lebat seperti ini di usia 8 bulan? Karena sudah menggunakan bibit unggulnya. Bagaimana trik menanam babon singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang super melimpah seperti ini panennya? Simak tutorialnya hingga selesai. Ini satu pohon ya, hasilnya kurang lebih sekitar di atas 15 kiloan. Ini aku nggak sanggup nyabut sendiri, akhirnya aku pakai garpu ini. Karena lihat kalau dengan pergelangan tanganku, lihat besarnya ya, sebesar pergelangan, bahkan ini bisa sebesar-besar betis. Ini triknya cukup mudah sekali, yang penting teknik menanamnya. Kalau menanam singkong ini upayakan jangan terlalu dalam, karena umbi yang paling banyak itu di bagian bawahnya. Yuk kita lebih cermat sedikit sebelum kita menanam. Untuk yang tumbuh umbi singkong, lihat yang paling besar-besar ini di bagian pangkal bawah ya. Sedangkan untuk di atasnya ini udah ampasnya, lihat. Akar yang tumbuh dia tidak mau memunculkan singkongnya alias kerdil. Yang paling besar itu pokoknya dari areal bawah hingga 1, 2, 3 maksimal lah. Umbi terbesarnya di bagian itu. Nah, mula-mula kita harus tahu dulu babon singkong atau indukan singkong itu seperti apa. Lihat ini ada batang bercabang ya. Untuk bercabang seperti ini bukan termasuk bibit unggulnya. Jadi carilah babon singkong itu bibit yang bisa tumbuhnya ini cuma satu biji seperti ini aja. Dia tidak bercabang seperti ini. Ini disebut dengan babon singkong ataupun indukan singkong. Nah, alasannya kenapa dia bisa memiliki umbi yang lebih lebat? Alasannya adalah dia tidak lagi berfokus terhadap pembesaran batang bawahnya. Lihat, kalau batangnya baru sekian, gimana mau tumbuh lebat? Karena dia masih berproses dulu terhadap pembesaran batang bawahnya ini. Nah, maka teman-teman udah mulai saat ini kalau memilih bibit singkong, carilah bibit yang sudah berukuran besar. Seandainya tidak babon pun juga tidak masalah. Yang penting bibitnya ini sudah berukuran jumbo. Dan fondasi utama untuk mewujudkan panen yang lebih melimpah adalah faktor media tanam. Berapa kedalaman media tanam dalam kita mengolah untuk menanam singkong? Langsung saja ini kita ukur dengan menggunakan jengkal. Ini patah ya untuk pucuknya ya, karena terlalu dalam. 1, 2, 3 jengkal. 3 jengkal ini setara dengan 50 cm hingga 60 cm. Ini sebenarnya ya. Tapi yang saya lakukan, saya hanya melakukan dari 40 hingga 50 cm saja. Ya, alhasil akibatnya seperti ini. Kalau di bagian tanah bawah ini memadat, akhirnya pucuknya ini dia tergigit di bawah ini. Jadi dia tidak mau terangkat dan pada titik endingnya ketika kita panen pada putus seperti ini. Jadi untuk proses mudahnya kalau mau mengelola lahan tanam, kita bisa menggunakan garpu tanah seperti ini. Caranya tutorialnya langsung kita injak seperti ini ya. Ini kurang lebih berkedalaman 30 cm. Dan kemudian ini tanahnya bisa kita naikkan seperti ini. Dan kita lakukan seperti ini lagi, kita hujamkan dan kita naikkan lagi. Nah, demikian seterusnya. Lalu manfaat dari sebuah cangkul teman-teman harus tahu ya. Karena ini supaya nanti ini mawur, jadi tanahnya nanti tidak segera memadat, supaya nanti singkongnya ini bisa tumbuh secara maksimal, maka kita harus memecahnya menggunakan cangkul seperti ini. Lihat tekstur tanahnya kalau kita sudah pecah menggunakan cangkul. Ini sangat bagus sekali untuk menanam pohon singkong. Lalu penyiapan bibitnya supaya cepat untuk panen, juga nanti hasil panennya ini lebih melimpah.
Jadi kita tidak menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya ya. Ini baru saja saya potong. Ini lihat, 1, 2, 3, 4 akan saya pendam di dalam tanah, dan 1, 2, 3, 4 akan saya munculkan di permukaan tanah. Jadi tepat 50% kita pendam dan 50% kita tampakkan di permukaan tanah, supaya nanti seimbang antara akar yang akan dia tumbuhkan dan kemudian akan seimbang dengan jumlah tunas yang akan dia penuhi kebutuhannya oleh akar tersebut. Dan teman-teman harus perhatikan, jadi kalau memilih bibit singkong ini jangan cari yang stok sudah terlalu lama ya, karena kadar air ini sudah mulai berkurang. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini, lihat. Ini di pinggirnya ini banyak getah. Jadi jenis tanaman singkong ini kaya akan getah. Selain media tanam ini haruslah teksturnya tetap selalu gembur, dia harus tetap selalu lembab. Karena reproduksi semuanya ini akan melalui getahnya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai menanam singkong ini kekurangan kadar air. Dan saya akan menyalini kembali ya, ini sehabis pasca masa panen, baru saja ini ya. Bagaimana cara menanam babon singkong yang benar supaya nanti tumbuhnya ini bisa maksimal. Jadi menanam singkong itu jangan mentang-mentang tanah sudah kita olah kayak gini kita hujamkan ya. Karena semuanya itu berpicu dari sini nanti singkong-singkongnya. Jadi seperti ini kita lubangi terlebih dahulu ya, sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan. Karena ini ingin saya pendam 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi langsung saja kita taruh ketika sudah memenuhi ukurannya. Lalu baru kita lakukan sebuah penimbunan. Nah, beginilah cara menanam singkong yang benar, supaya nanti di kulit tepi bagian bawahnya itu tidak mengalami kerusakan. Dan banyak yang beranggapan katanya kalau difokuskan untuk umbinya, kalau daunnya ini dipanen katanya singkongnya itu bisa kerdil alias juga gandor gitu. Tapi secara faktanya di lapangan enggak ya. Yang penting jangan sampai gundul sama sekali ya. Ini di atasnya ini juga tetap saja saya panen, daunnya saya buat sayur-sayuran, dan alhamdulillah alhasil tidak berpengaruh negatif terhadap singkong yang dihasilkan. Kemudian teknik perawatan ketika singkong sudah mampu menapaki kehidupannya sendiri seperti ini ya. Jika ingin melakukan pemupukan bisa dilakukan pemupukan ya. Jika kita dapati tekstur tanahnya ini di bawahnya ini memadat, juga bisa kita gemburkan kembali. Tapi ingat jangan sampai merusak dari akar yang dia munculkan. Nah, biasanya kurun waktu sekitar 2 bulan ini dia kehidupannya sudah sangat mapan, sudah sangat bagus. Jadi sangat cocok sekali kalau kita memberikan pupuk-pupuk kandang ataupun bekas bakaran sampah limbah rumah tangga, itu sangatlah bagus karena merupakan sebuah pupuk alami yang mengandung organik sangat tinggi dan tidak merusak generasi untuk kehidupan media tanam mendatang. Karena kalau biasa menggunakan pupuk-pupuk kimia itu baru kita taburkan bagus, tapi untuk prospek jangka lama itu akan dapat membunuh humus maupun nutrisi yang ada di sekitar media tanam. Baiklah teman-teman, saya rasa semuanya saya sudah selesai menjelaskan. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu panen singkongnya ya. Terima kasih, semoga ini akan memberikan motivasi yang bermanfaat.